Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang tes kompetensi manajerial atau tes kemampuan manajerial buat PPPK guru atau pendidik ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Dan dimohon kepada teman-teman semua yang menonton video ini tetap bersikap kritis ya teman-teman ya. Bisa saja nanti ketika saya menjelaskan ada yang salah, silakan komen di kolom komentar ya, untuk demi kebaikan bersama, karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, kita langsung ke pembahasan soal dan juga pembahasan ya. Jadi saya akan bagi dua part ya. Untuk masing-masing part ada 5 soal. Jadi supaya nggak kepanjangan ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja nomor satu. Pagi ini, seperti biasanya, Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ini soalnya saya ambil rumah sakit pemerintah ya, karena hampir sama sebenarnya nanti ya kalau misalnya guru berarti di sekolah gitu ya teman-teman ya. Karena ini saya ngambil soalnya itu agak sulit, saya mencari soal manajerial itu kayak apa, saya belum pernah melihat ya, ataupun pernah mendengar ada soal manajerial. Jadi saya ambil dari beberapa soal yang berkaitan tentang manajer ya, atau kepengaturan di suatu instansi teman-teman ya. Jadi saya nggak apa-apa ini, saya ambil aja nanti tinggal dimodif aja teman-teman ya. Kalau misalnya di rumah sakit, berarti kalau misalnya Anda pendidik berarti di sekolah gitu aja ya. Kita lanjutkan. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Nah, bagaimana sikap Anda? Ya. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami dan oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Yang B, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. C, menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan oleh ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Atau yang E, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Nah, silakan dijawab dulu teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi sebentar saya ambil pena. Nah, jadi teman-teman di sini adalah kasusnya bahwa ibu-ibu di sini ada seorang ibu yang tidak paham ya. Jadi kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi dia tuh nggak mengerti sama sekali apa yang disampaikan oleh customer service tersebut. Nah, di sini seorang jiwa seorang manajer ya, dia harus bersikap tanggap teman-teman ya. Jadi dia harus bisa tanggap. Bagaimana maksudnya tanggap ini adalah dia harus bisa mencari solusi bagaimana caranya supaya masalah yang dia hadapi oleh CS tersebut di sini teman-teman ya, oleh customer service di sini itu bisa cepat terselesaikan ya. Jadi bisa cepat menemukan solusinya. Nah, jadi bisa terselesaikan dengan segera. Nah, tujuannya itu teman-teman. Ya, bagaimana seorang manajer itu harus bisa mencari solusi supaya masalahnya itu bisa segera terselesaikan. Nah, kita cari teman-teman yang kira-kira ya, yang kira-kira ini bisa memberikan solusi. Kalau misalnya yang A, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud apa yang dia jelaskan. Ini masih bisa
tetapi membutuhkan waktu yang sedikit lama teman-teman. Ketika misal satu kali dijelasin, ibu ini nggak paham, kemudian dijelasin lagi, itu kan bisa makan waktu. Padahal mungkin ya, yang namanya customer service itu akan melayani banyak tamu, ya kan, banyak pelanggan. Oleh karena itu, dia harus bisa bersikap tanggap untuk menemukan solusi. Dia harus segera juga menyelesaikan urusannya, ya kan. Berarti ini juga belum bisa dipakai teman-teman ya. Kemudian menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk memproses pengurusannya ya. Nah teman-teman, ini jawabannya juga sekilas memang bagus sih teman-teman ya. Jadi di sini dalam hal ini teman-teman, kalau misalnya di sini seorang manajer itu dia tidak seharusnya ya, maksudnya ini adalah memang sebenarnya ini pelayanan prima terhadap pelanggannya teman-teman ya. Tetapi nanti ketika Anda ini berperan sebagai customer service tetapi membantu untuk membantu proses pengurusannya, padahal yang namanya untuk kepentingan dia sendiri, dia harus bisa melakukannya sendiri. Dengan cara apa teman-teman? Pastinya seorang ibu ini ke rumah sakit tidak sendirian, ya kan teman-teman, entah mungkin dengan suaminya atau mungkin dengan anaknya, ya gitu kan. Nah oleh karena itu kita harus mencari jawaban itu teman-teman. Kalau misalnya di sini ini kan berarti kan customer service yang seharusnya tugasnya adalah untuk membantu melayani masyarakat atau pelanggan. Dia tidak hanya mengurusi satu orang, jadi dia tidak perlu repot-repot sebenarnya ya, tidak perlu repot-repot untuk membantu kepengurusan masalah ini ya, terkait dengan ibu-ibu ini sini, ya kan. Berarti ini masih bisa mengandung masalah teman-teman ya. Customer service atau bersifat manajerial itu tidak sampai dia itu turun tangan gitu intinya. Kemudian kalau yang ketiga, menjelaskan secara perlahan demi tahapan yang harus dilakukan oleh ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang ia jelaskan. Nah ini pasti akan memakan banyak waktu teman-teman ya. Ketika satu kali dijelaskan nggak paham, kemudian dijelasin lagi, kemudian nggak paham lagi, dijelasin lagi teman-teman, ini pasti akan memakan banyak waktu. Nah kemudian kalau yang D, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Nah ini adalah salah satu bentuk solusi teman-teman ya. Ini adalah salah satu bentuk solusi di mana nanti seorang customer service di sini itu bisa menjelaskan kepada salah satu anggota keluarganya bagaimana prosedur yang harus dia lengkapi atau dia lewati teman-teman. Nah oleh karena itu dia harus bisa menemukan solusi ini, yaitu dengan cara apa? Berarti dia harus datang ataupun harus memanggil salah satu anggota keluarganya untuk berbicara langsung atau berhadapan langsung dengan customer service ini. Ini bisa mengandung poin yang paling tinggi teman-teman ya. Nah kemudian kalau yang kelima teman-teman ya, ini kita centang dulu, kita lewati untuk yang E, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Nah, untuk jawaban ini teman-teman ya, ini bisa saja memiliki skor yang lebih rendah daripada yang D ya. Karena di sini teman-teman, seseorang itu seorang customer service mungkin dia belum berpengalaman dalam melayani seorang mengalami pengalaman seperti ini, karena memang customer service itu pasti akan menghadapi orang yang bermacam-macam. Oleh karena itu dia bisa meminta bantuan kepada teman Anda, tetapi dengan Anda meminta bantuan kepada teman yang lain ya kan, berarti skornya itu akan lebih rendah dibandingkan yang lainnya, karena Anda harusnya bisa menyelesaikan tugas Anda sebagai customer service di sini dengan mandiri teman-teman ya. Nah oleh karena itu teman-teman, ini jawabannya adalah D ya. Memang sekilas jawabannya hampir sama dengan B teman-teman, karena di sini kita memiliki niat yang baik untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan permasalahannya, tetapi justru dengan hal itu kita melupakan tugas kita sebagai customer service untuk melayani semua orang ya. Di situ teman-teman. Jadi di sini skor yang paling tinggi adalah D teman-teman ya. Mungkin agak sedikit bingung ya teman-teman ya, tapi insya Allah bisa dipahami ya. Karena memang jawabannya agak sulit ditebak nih mana yang benar gitu kan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya.
Awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan yang Anda bekerja. Namun, Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan. Mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tetapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Nah, sikap Anda itu bagaimana? Ya, A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. Maksudnya pinggiran kota itu adalah desa lah atau pelosok lah teman-teman ya. B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. Atau yang E. Menerima hal ini sebagai resiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Nah, silakan Anda mencari jawaban yang lebih tinggi skornya ya teman-teman ya. Silakan. Oke teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, untuk soal ini Anda sebagai seorang manajer itu kepribadian seorang manajer dalam diri Anda, berarti Anda di sini dituntut untuk dapat beradaptasi, ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Jadi di sini kalimatnya ini udah kelihatan teman-teman ya. Jadi ini di sini di kalimat ini setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi. Nah, di beberapa perusahaan akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Ini ibaratnya adalah ketika Anda mendaftar, Anda mungkin hidup di Jawa misalnya, terus mendaftar CPNS, keterima di NTT, misal mendaftar di NTT. Kalau tahu mungkin Maluku Selatan atau Maluku Utara, yang daerah itu adalah pelosok teman-teman. Ini sama saja kasusnya ya. Jadi hampir sama seperti itu kasusnya. Nah, kemudian Anda sikapnya adalah bagaimana? Anda pastinya harus mampu beradaptasi di daerah tersebut. Anda harus bisa menerima resiko itu karena tidak mungkin kalau misalnya Anda mendaftar di tempat tersebut tidak mampu beradaptasi, ya kan? Jadi kuncinya adalah harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar Anda bekerja. Itu ya. Nah, di sini ini kata kuncinya teman-teman ya. Sekarang kita lihat jawaban mana yang lebih tepat untuk kalimat yang menunjukkan bahwa kita dapat beradaptasi di lingkungan tersebut. Untuk yang A, teman-teman ya. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. Nah, ini bisa dipakai ya, teman-teman ya. Tapi entar dulu ya. Bisa aja kalimat lain ada yang lebih tepat ya. Kemudian mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. Nah, berarti ini niatnya adalah dia tidak bisa bertahan, ya kan teman-teman ya. Dia tidak bisa bertahan di lokasi dia tempat bekerjanya dia. Berarti otomatis ini skornya bisa saja lebih rendah daripada yang A. Kemudian kalau yang C, mencari agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Ini bisa dipakai ya. Nah, nanti. Kemudian berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. Ini kalau saya rasa sangat bisa, tetapi prospeknya atau tingkat untuk mendapatkan ini tuh sangat sulit ya. Kecuali kalau Anda itu hidup bertahun-tahun teman-teman ya. Mungkin Anda nanti dari jabatan tenaga ahli, nanti dari yang jabatan dia golongan 3 misal atau 3A atau 3B gitu misalnya. Kemudian nanti kalau sudah memang jabatannya sebagai kepala, mungkin bisa mendapatkan fasilitas ini. Tapi itu sangat lama teman-teman ya. Nah, tapi ini sangat lama. Jadi ini tidak disarankan untuk jauh ini. Kemudian menerima hal ini sebagai resiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Nah, ini juga bisa diambil. Nah, sekarang ada 3 jawaban yang memungkinkan Anda bisa memilih.
Kira-kira bingung ya? Saya juga bingung nih teman-teman ya. Tapi kita bahas satu persatu teman-teman ya. Jadi dalam hal ini teman-teman, untuk indikator mampu beradaptasi dengan lingkungan itu bersifat menerima perubahan sebagai sebuah tantangan. Nah, jadi memang dengan adanya beradaptasi berarti manusia itu harus bisa menerima tantangan ya. Anggap aja ini adalah tantangan teman-teman ketika diterima di pelosok ya. Nah, kemudian karena tinggal di daerah pinggiran itu tidak mengenakan, ya kan? Karena serba banyak kekurangan. Namun hal ini tuh memudahkan untuk akses ke tempat kerja. Nah, jadi dengan cara apa? Mana tadi ya kalimatnya? Nah ini ya, Anda merasa tinggal di daerah pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan. Nah, jadi dia tidak ada tempat hiburan. Tetapi teman-teman, kita perhatikan di sini teman-teman. Tetapi dengan tinggal di daerah pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu. Nah, berarti teman-teman di sini kita ambil kata kuncinya aja, nih kan? Yang hampir sama dengan kalimat ini teman-teman. Ya, di situ. Ketika kita bingung menemukan 3 jawaban yang hampir sama, kita ambil saja yang jawabannya lebih mendekati atau hampir sama kalimatnya dengan yang ada di teks. Nah, tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu. Nah, berarti kalau misalnya kita sering tiba tepat waktu karena lokasinya apa, teman-teman? Karena lokasinya adalah dekat. Nah, berarti dengan lokasi dekat ini adalah mendorong Anda untuk bisa tiba tepat waktu. Nah, ini teman-teman. Agak bingung ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya Kang A, saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. Tapi ini teman-teman, ini kalimatnya seolah-olah adalah bahwa Anda itu hidupnya di sana adalah terlalu memaksa, ya nggak? Artinya Anda itu memiliki keinginan untuk kapan ya saya bisa pindah gitu kan? Nah, ini tidak disarankan untuk jawab teman-teman ya, karena ini skornya bisa saja lebih rendah dari yang lain. Kita lihat yang lain teman-teman ya. Mencari agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Dari kalimat ini teman-teman ya, kita bisa menemukan suatu kalimat tersirat teman-teman. Mencari agar dapat menikmati. Mencari agar dapat menikmati berarti Anda bisa melakukan banyak hal bagaimana supaya saya bisa hidup di daerah pinggiran kota ini, ya kan? Berarti Anda harus mencari memiliki sifat inovatif ataupun Anda juga bisa memiliki sikap adaptif, ya kan? Adaptif karena apa? Anda di sini adalah mencari, teman-teman. Kata-katanya adalah mencari. Nah, kata-kata mencari ini berarti Anda adalah seorang yang bisa menemukan hal yang baru dalam kehidupan yang ada tantangannya di situ, ya kan? Kalau misalnya yang teman-teman menerima segala hal ini sebagai resiko dari pekerjaan yang Anda ambil. Iya sih memang itu resiko, tetapi Anda itu berarti hidupnya adalah kurang adaptif, ya kan teman-teman ya. Jadi yang saya rasa ini jawabannya yang paling tepat adalah yang C teman-teman ya. Karena di sini dengan cara mencari berarti Anda akan memiliki sifat inovatif dan juga adaptif. Anda bisa lebih kreatif dalam memanfaatkan bahwa tempat Anda di pinggiran kota. Tetapi Anda memiliki kelebihan bahwa Anda bisa datang tepat waktu. Berarti bagaimana caranya supaya Anda bisa menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota. Kalau misalnya ya teman-teman ya, Anda itu jenuh, otomatis Anda akan jawabannya adalah yang A. Tapi yang A ini tidak disarankan karena bisa menimbulkan suatu pemikiran bahwa Anda ingin pindah dari tempat yang lokasinya dekat dengan perusahaan Anda. Oke ya, silahkan komen di kolom komentar nih, pasti pusing jawabannya, saya juga agak pusing teman-teman ya. Tapi yang jelas ini mudah-mudahan ya teman-teman juga bantu berpikir juga di sini bahwa ini jawabannya adalah C. Yang saya ambil adalah karena di sini dia bisa mencari cara ya, bisa mencari cara. Kalimat kata kuncinya sebenarnya kata kunci adalah mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di pinggiran kota. Ini skornya lebih tinggi daripada yang lain teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi kalau saya rasa jawaban yang C ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke nomor 3. Sebentar. Semenjak musim kemarau
Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya lagi ya. Jadi di sini saya mau memperkenalkan kepada kalian bagaimana sih soal-soal teman-teman nih banyak yang lulus untuk seleksi CPNS maupun PPPK. Jadi banyak teman-teman yang ikut di Sahabat CPNS ini, teman-teman ya. Nah, apa sih Sahabat CPNS itu? Jadi Sahabat CPNS itu adalah eh, platform ataupun website yang menyediakan berbagai macam latihan soal, teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah mendaftar nih menjadi member. Di sini ada beberapa soal-soal latihan. Nah, buat kalian yang ikut tes CPNS, kalian bisa ikut gabung di sini, dan di sini itu menyediakan soal beberapa macam latihan soal juga materi yang sangat lengkap menurut saya, teman-teman ya. Jadi di sini ada soal SKD. Di sini ada SKD kedinasan, kemudian SKB ya, kemudian ada uji kompetensi, kemudian PPPK. Nah, buat yang saya buat untuk soal-soal yang sekarang adalah PPPK. Nah, di sini teman-teman untuk soal PPPK itu sendiri, Sahabat CPNS menyediakan beberapa latihan soal. Di sini ada tryout juga, kemudian hasil tryoutnya. Jadi hampir sama seperti pelatihan ataupun ketika kita ujian di PPPK maupun di ujian CPNS. Nah, kita lihat isinya ya teman-teman ya. Untuk PPPK ini ada soal dari pembahasan. Nah, ini banyak banget teman-teman ya. Jadi di sini soalnya sudah berupa materi, teman-teman tuh banyak tuh ya. Materinya banyak yang bisa kita pilih. Kemudian nih, nah ini modul-modulnya juga sudah tersedia secara lengkap, teman-teman. Nah, yang saya suka di sini adalah kita bisa mengikuti tryout PPPK-nya. Nah, di sini teman-teman untuk tryout PPPK-nya di sini itu sangat lengkap. Jadi kita bisa memilih untuk soalnya, misal Anda adalah jurusan teknologi, teknis biologi. Nah, ini bisa di sini. Kalau misalnya kalian ingin mengikuti tes manajerial, kemudian kompetensi untuk sosiokultural, ini pun juga disediakan, teman-teman. Dan soalnya pun juga sudah disediakan pembahasannya. Jadi Anda ketika menjawab soalnya tidak hanya belajar untuk mengerjakan soal, tetapi juga ada pembahasan yang dibahas di setelah soal tersebut, teman-teman ya. Kita contohkan untuk soal sosiokultural ini ya, teman-teman ya. Ada 20 soal ya. Kita ambil misal di sini. Ini saya pilih untuk tes sosial kultural 01 ya. Kita contohkan. Nah, di sini sudah mirip, ini 15 menit untuk 20 soal. Jadi kita klik kerjakan saja. Nah, kita mulai. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Di sini kita bisa memilih nomor soalnya, kemudian kita bisa memilih jawabannya langsung. Nah, misal di sini, teman-teman ya. Cek jawabannya. Nah, di sini. Misal ya, teman-teman ketika udah terisi, Anda akan melihat warna di sini berubah menjadi hijau ya. Misal nih kita selesaiin aja nih, teman-teman ya. Kita skornya gimana ya? Ini saya asal aja jawabannya. Kita nyoba aja, teman-teman ya. Nah, kita selesai. Nanti kita langsung tahu nih skornya ya. Nah, skornya nilai Anda adalah 0. Sebelumnya saya mengerjakan soalnya ya kan. Ini benernya adalah soal akhirnya adalah untuk soal jawaban benarnya ada 6 ya. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti untuk melihat detailnya, nah ini detail, kita bisa klik. Nah, keterangan Anda tidak lulus. Nah, di sini kita lihat bisa jawabannya adalah pembahasannya di sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita sudah ada jawaban dan kemudian soal, kemudian pembahasannya. Ini udah lengkap banget nih ya. Jadi teman-teman ini rugi banget kalau misalnya nggak gabung di sini. Nah, kemudian untuk biayanya, itu biayanya berapa sih? Nah, kemarin untuk SKB untuk daftar diakses di Sahabat CPNS ini, teman-teman, ini sedang ada promo ya. Jadi untuk promonya adalah 89.000 nih, teman-teman. Tapi untuk 100 orang tercepat. Nah, buat teman-teman yang nanti pengen daftar, silahkan klik aja di link yang sudah saya siapkan di deskripsi ya. Itu tinggal klik aja linknya, nanti akan dihubungkan ke pendaftaran yang ada di akses di Sahabat CPNS ini. Jadi silakan Anda masukkan kodenya, kode untuk mendapatkan potongan ya, teman-teman ya. Jadi kodenya adalah Kitabis Saya. Silakan kalian masukin aja untuk vouchernya di situ supaya mendapatkan potongan ya. Nah, teman-teman di sini juga ada beberapa overview-nya. Di sini adalah ada 7 kali soal latihan, ya kan? Kemudian ada tryout-nya juga, teman-teman. Kemudian nanti ada juga ini, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi bimbel-bimbelnya juga di sini Anda kalau misalnya kurang puas nih ya, kurang puas, Anda bisa gabung di
Bimbel yang tersedia di sini teman-teman. Ini ada TWK Mastery, kemudian TKP Mastery, kemudian TU Mastery gitu teman-teman ya. Ini udah lengkap banget. Jadi teman-teman tuh bisa ikut di program ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin gabung, ini di sini udah ada biayanya. Jadi tadinya yang harganya 173.000, Anda cukup membayar 149.000 ya. Nah, ini semuanya kalau misalnya kalian kurang puas dan karena saya ngerasa kurang di bagian tiuknya, silahkan Anda mendaftar di sini. Kalau saya kurang puas mendaftar di TWK, oke, kalian bisa mendaftar juga di sini. Nah, saya kurang di TKP-nya, kalian juga bisa masuk di TKP Master ini ya. Nah, di sini nanti kalian akan mendapatkan fasilitas-fasilitas dengan beberapa mentor yang saya rasa berkualitas lah ya. Oke teman-teman, jadi silakan buat teman-teman dari PPPK ataupun dari CPNS bergabung di sini. Kalian bisa latihan soal, kalian bisa di sini latihan lah intinya, supaya karena ini kan masih belum diadakan kan untuk tesnya, jadi kalian bisa persiapan untuk belajar di sahabat CPNS ini ya. Nah, kemudian untuk masa aktifnya berapa lama sih? Masa aktifnya adalah 1 tahun teman-teman ya. Jadi ketika Anda membeli untuk paket ini, Anda akan aktif selama 1 tahun. Jadi Anda bisa berlatih mulai sekarang. Dan kalau misalnya Anda memiliki saudara Anda pun juga bisa latihan di sini dengan memberikan akun Anda ya kepada mereka. Nah, itu aja teman-teman ya. Oh iya teman-teman, dan satu lagi, jadi akses yang di sini ini bukan cuma akses yang ada di laptop ataupun di website, tetapi di aplikasi pun sudah tersedia. Anda juga bisa melakukan tes itu dimanapun Anda berada, dan pengennya kapan, misalnya lagi boring gitu ya, lagi bosen gitu ya, bukan boring itu jadi jawabannya dibosankan ya. Jadi sedang bosan Anda bisa latihan di aplikasi sahabat CPNS ini. Oke teman-teman, silakan kalau pengen gabung, cek aja untuk linknya di kolom deskripsi ya. Terima kasih, kita lanjut ke pembahasan dan juga soalnya. Melanda negeri, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari, di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak sampai dengan kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang Anda lakukan? A. Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. Atau B. Santai saja, saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. C. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. D. Meminta suami atau istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi untuk anggota keluarga. Atau yang E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Nah, kira-kira apa ya teman-teman ya? Silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman ya, bisa ditemukan ya jawabannya ya. Ini juga agak pusing juga teman-teman ya. Soalnya manajerial beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana caranya supaya dia itu bisa bisa bertahan ya, bisa mencari solusi bagaimana ya. Nah teman-teman, di sini permasalahannya adalah bahwa tadi udah diketahui bahwa dia di situ adalah airnya mati setiap pagi ya. Jadi di sini teman-teman ya, jadi salah satu sumber air itu berasal dari PDAM yang mengalir di setiap rumah warga, tetapi dia itu sering mati ya kan, sering mati nih, terutama pada pagi hari. Waduh, repot banget ya. Nah, berarti teman-teman di sini salah satunya adalah bagaimana cara menghadapi situasi ini ya. Nah, berarti teman-teman kita harus coba kita jawab ya. Untuk yang A, jawabannya A, mengajukan protes. Waduh, ini bukan sifat seorang manajer ya. Orang yang suka protes itu bukan mencirikan seorang manajer ya. Berarti bukan manajerial di sini. Bukan, kita nggak ambil ini teman-teman ya. Santai saja. Waduh, ini lagi parah lagi ya. Berarti nggak mungkin. Kemudian yang C, menggunakan air seadanya.
untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. Ini bisa diambil, tapi masih belum, kurang tepat ya. Meminta suami atau istri memberi air galon untuk kebutuhan memasak atau mandi anggota keluarga. Iya, kalau cuma sekali, ya kan. Kalau berulang kali gimana, ya kan? Ini kurang disarankan teman-teman ya. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan air pagi. Nah, oke, kita mendapatkan dua jawaban yang memungkinkan bahwa ini adalah jawaban yang benar ya. Maksudnya jawaban yang benar tuh skornya paling tinggi teman-teman ya. Nah, kita kupas teman-teman. Jadi, yang namanya seorang manajer itu harus bisa, kayak tadi nomor soal sebelumnya, bahwa dia harus bisa menemukan inovasi teman-teman ya. Menemukan inovasi, dia juga bisa adaptasi dengan lingkungannya. Dan dia harus bisa mencari apa? Mencari solusi teman-teman. Bagaimana nih caranya supaya saya itu tidak terlambat, kemudian air tetap ada, ya kan? Nah, berarti yang menemukan solusinya kalau misalnya A menggunakan air seadanya, berarti dia itu tidak menemukan solusi karena dia menggunakan air seadanya, ya kan? Kalau orang yang berpikir secara kritis, dia pasti akan apa? Dia akan menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan pagi hari, kan kayak gitu, ya kan? Berarti jawabannya paling tinggi teman-teman, jawabannya seperti itu. Ini lebih mudah daripada yang pertama tadi ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah bahwa seseorang itu harus bisa berinovasi, kemudian beradaptasi dengan lingkungannya, yang kemudian nanti bisa menemukan solusi bagaimana caranya gitu. Berarti intinya adalah cara bagaimana ya. Bagaimana caranya untuk menuntaskan ini. Udah, intinya itu teman-teman ya, dari soal 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4 ya. Hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun, rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda bagaimana? A. Mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi lain, maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. B. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. C. Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. D. Mengganti dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. E. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman ya? Ini juga sulit juga ya. Nggak ada yang gampang kalau menurut saya teman-teman ya. Silakan Anda jawab terlebih dahulu teman-teman. Oke, ya, kita bahas ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kata kuncinya kita bisa cari sebentar. Nah, ini teman-teman ya, hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat terkait dengan kebijakan semua karyawan. Nah, nih, semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide masing-masing, menyampaikan ide dan gagasan mereka. Nah, kemudian Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Ingat ya, berarti di sini teman-teman, Anda itu nggak sendirian. Anda berarti bersama dengan tim. Ya, ingat, Anda itu bersama dengan tim. Anda tidak sendirian. Ya, berarti di sini kemudian ya lanjutannya. Namun rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan. Sikap Anda itu bagaimana? Ingat ya, kalau misalnya tim, ada kata-kata tim di sini, atau berkaitan dengan tim lah intinya, berarti Anda harus mampu bekerja sama dengan yang lain. Ini teman-teman ya. Jadi seorang manajer harus mampu bekerja sama dengan timnya sendiri ya, jangan sampai bekerja sendirian gitu ya. Nah, coba yang A. Mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain dengan maksud dari gagasan, yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. Ini kan mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi. Ya kan? Kalimatnya
bisa diterima, sedikit diterima, tetapi agak rancu, kita lewatin dulu ya. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. Ini berarti sifatnya memaksa. Ini nggak boleh ya teman-teman ya. Karena ini menganggap bahwa anggapan kita atau ide kita tuh paling bagus, nggak boleh ya. Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Nah, ini teman-teman ya. Untuk memadukan, kalimatnya di sini agak bagus teman-teman ya. Di sini bagus karena apa? Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Berarti di sini Anda memiliki sifat bahwa Anda nggak hidup sendirian, Anda butuh orang lain untuk memadukan gagasan. Ini bisa diambil teman-teman ya. Mengganti dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi, berarti nanti Anda sifatnya menurunkan aspirasi, padahal di sini adalah ditolak teman-teman ya. Di gagasan yang awal tadi ditolak, berarti ini jangan dipilih dulu teman-teman ya, karena ini skornya akan rendah dibandingkan yang C ini teman-teman. Kemudian merumuskan di tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Karena tadi sudah dibilang ya kan, tidak memiliki perubahan signifikan. Masa dia harus memaksa disampaikan berkali-kali? Kan enggak. Ya kan, berarti ini nggak bisa diambil. Nah sekarang kita lihat jawaban yang C dan D. Antara C dan D, kira-kira teman-teman milih yang mana? Kalau saya lebih yang C teman-teman ya, karena di sini dia memiliki sifat kalau dalam tim dia harus mampu bekerja sama dengan orang yang lain. Jadi masalah signifikan kemudian apakah gagasan itu diterima atau tidak, tetapi yang jelas di sini adalah solusi yang pertama yang Anda bisa lakukan adalah dengan cara memadukan gagasan yang ada ya dengan rekan yang ada. Bagaimana Anda tuh bisa bekerja sama satu sama lain bahwa ide Anda itu juga diterima oleh divisi yang lain. Nah, oleh karena itu divisi yang lain ini harus mampu bisa menerima gagasan Anda dengan cara apa? Memadukan gagasan Anda dengan gagasan yang dimiliki atau yang dimiliki dari persepsi tim Anda. Nah, itu teman-teman ya. Intinya divisi Anda harus bisa menerima secara bersama-sama, bukan secara terpisah-pisah ataupun dari individu Anda sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa diterima teman-teman ya. Jadi di sini konsepnya juga bisa saling bekerja sama, ada kolaborasi. Nah, bisa aja kolaborasi. Itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Lanjut. Nah, teman-teman, kita lanjut yang terakhir ya. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda. A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon sampai 50% ya, sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. Atau D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil dan menyusui hingga lansia. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia. Atau yang E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Nah, silakan Anda jawab terlebih dahulu ya. Ini juga pusing juga jawaban yang mana ya. Silakan Anda jawab terlebih dahulu. Oke teman-teman ya, jadi untuk soal ini teman-teman, ini berkaitan tentang kualitas. Nah, ini ada kata-kata kualitas teman-teman ya. Jadi di sini ini adalah semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Yang namanya pelayanan teman-teman berarti dia harus berkaitan dengan fasilitas. Nah, ini udah kelihatan teman-teman ya. Jadi yang namanya peningkatan kualitas berarti juga harus dilengkapi dengan fasilitas yang baik, ya kan?
Coba kita lihat. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Ini memaksa banget ya teman-teman ya. Ini nggak bisa diambil karena over ya, over. Jadi nggak boleh. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Ini bisa diambil. Coba kita lihat jawaban lainnya dulu. Mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan akan menggunakan jasa perusahaan Anda. Ini bukan fasilitas teman-teman. Karena dengan adanya diskon 50% berarti dia itu kan hanya waktu tertentu saja ya. Dan belum tentu bahwa ini adalah kualitasnya bagus, ya kan? Berarti ini belum bisa diterima. Memberikan usulan agar perusahaan menjadikan fasilitas khusus. Nah, ini jawabannya antara B dan D hampir sama teman-teman ya. Tapi nanti kita lihat dulu ya kalimatnya. Yang tadi saya fokuskan adalah tentang kualitas dan kemudian fasilitas ya. Kemudian yang E, mengusulkan agar alat transportasi digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan dengan gaji tinggi. Dengan gaji tinggi itu belum tentu memberikan kualitas yang baik ya. Berarti ini juga tidak bisa diambil. Sekarang kita lihat jawabannya antara B dan D ya. Untuk mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui, berarti teman-teman di sini belum bisa fasilitas apa yang dia diberikan, belum ada secara spesifik ya. Masa hanya untuk ibu hamil dan juga menyusui dan juga para lansia? Berarti semua orang tidak bisa menikmati ini, iya kan? Secara logika, ya kan? Berarti ini tidak bisa diambil. Kita lihat, memberikan usulan agar perusahaan menjadikan fasilitas khusus. Nah, kalau di sini baru menjadikan fasilitas, bukan menjadikan jalur khusus. Ini jalur khusus di sini kalimatnya udah jelas beda teman-teman ya. Kalau jalur khusus ini berarti bisa memberikan suatu efek atau dampak bahwa cuma ibu hamil dan ibu menyusui juga para lansia saja yang boleh menikmati ini. Tetapi beda ya kalimatnya antara menyediakan fasilitas dengan jalur khusus itu sangat berbeda teman-teman ya. Kalau fasilitas berarti ini bisa berkaitan tentang kualitas pelayanan ya. Tapi kalau jalur khusus dia adalah semacam VIP ya. Jadi berbeda tingkat dia ya. Beda dengan fasilitas ataupun dengan kualitas pelayanan. Jadi di sini tidak bisa diambil. Jadi jawabannya lebih yang D teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima teman-teman ya. Ini agak sulit kalau menurut saya. Menurut saya itu sangat sulit ya. Mana jawaban yang benar karena hampir semuanya benar dan skornya yang paling tinggi pun juga akan sulit dicari. Tapi mudah-mudahan soalnya nggak kayak gini teman-teman ya. Ini sulit lah kalau menurut saya ya. Oke teman-teman, mungkin bisa lanjut di part 2-nya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di part 2-nya.